Baik, selanjutnya di sini untuk menentukan batas proporsional atau titik P ini, kita harus melihat garis lurus di sini. Di sini terlihat garis lurus ini dimulai dari 0 ya, 0 sampai di kira-kira di 11 atau 12. Kita insert lagi aja. Buat membuat kurvanya kita insert ke bagian charge lagi, kita ke bawahin sini ya. Nah, di sini kita kayak tadi ya, kita select data lagi, kemudian kita add. Di sini kita ketik batas proporsional, batas proporsional. Oke. Kemudian sama kayak tadi ya, untuk sumbu X-nya di sini kita pakai data strain-nya, tapi kita nggak nge-select semua ya. Kita tadi melihat kalau garis lurus itu di sekitar 11 ya. Jadi di sini kita klik strain, kita sampai ke sini ya, teman-teman. Oke. Terus kemudian untuk sumbu Y-nya ini juga sama ya, kayak tadi di stress megapascal ini kita select sampai ke sini, samakan datanya kayak tadi dari 1 sampai ke data nomor 32 sama ya. Kemudian kita langsung klik OK. Kemudian di sini juga kita langsung OK lagi. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau garis lurus ini dia akan mempunyai nilai regresinya mendekati 1. Bagaimana kita tahu kalau ini regresinya mendekati 1 ya? Caranya teman-teman bisa tampilkan saja di klik ini ya, di trade line. Di trade line, kemudian kita aktifkan persamaan dan juga nilai regresi. Nah, di sini kita dapatkan nilai regresinya yaitu 0,9974. Nah, kemudian sebetulnya di 0,995 itu sudah termasuk regresi yang bagus ya. Tapi di sini coba kita buat dia lebih besar biar lebih mendekati ke angka 1 ya. Bisa di 0,998 atau 999. Kita coba di sini kita tambahin ke data yang bawahnya. Ternyata jika ditambahkan data di bawah ini, nilai regresinya semakin berkurang ya, malah berkurang ya, 0,9973. Berarti pada data di bawah ini, data setelahnya ini sudah masuk ke dalam titik E atau batas elastis, di mana suatu material ini bisa kembali ke keadaan semulanya. Seperti itu ya. Kemudian ini sih kita copy dulu aja ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga sama ya. Kita copy saja. Kemudian di batas elastisnya juga sama ya, ini ya. Sudah kita dapatkan, kemudian kita tinggal copy saja ya teman-teman. Kita pindahkan ke kolom atas ini. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Ya, oke. Oke teman-teman, setelah tadi kita mendapatkan titik P dan titik E, yaitu batas proporsional dan batas elastis,
di dalam Microsoft Excel ini kita juga bisa menentukan titik maksimum ya. Titik maksimum kita bisa menggunakan rumus, yaitu sebentar, kita klik sama dengan, kemudian kita klik data stress MPA ini. Oh sorry kelewat, kita klik dulu ini max, kemudian kita double klik, kita pilih data stress MPA, kemudian kita select semua ya sampai ke akhir. Nanti akan kita dapatkan yaitu data nilai maksimumnya ya. Kemudian langsung kita enter saja. Nah, sini kita dapatkan di 80,33 sekian ya. Kemudian selanjutnya untuk titik luluh dan titik putus, kita sebetulnya bisa menentukan kedua titik tersebut dalam Microsoft Excel ini. Akan tetapi kita hanya mengira-ngira saja, tidak pasti gitu ya. Sebelum kita mencari titik luluh, kita harus membuat data 0,2% strain dan stress offset ya. Kita di sini kita tambahkan saja 0,2% strain offset. Kemudian kita tambahkan juga 0,2% stress offset. Nah, bagaimana cara mencari nilai 0,2 strain offset ini? Dengan cara itu kita klik sama dengan, kemudian kita klik data strain ini, kemudian kita klik plus ya teman-teman. Kita klik plus, jadi strain ditambah 0,2% itu di 0,002 ya. Kemudian setelah ini kita langsung klik enter saja, nanti kita double klik di ujung kanan ini ya. Nah, untuk kita mencari data 0,2 stress offset, kita harus menambahkan data modulus Young-nya ya. Modulus Young. Modulus Young ini kita dapatkan dari persamaan di kurva batas proporsional ini ya. Kita Ctrl C. Dan di sini kita Ctrl V. Nah, baru bisa. Kemudian kita lanjutkan untuk stress offset ini, kita gunakan rumus lagi, kita klik sama dengan data strain dikali dengan nilai modulus Young ya. Kemudian jangan lupa untuk mengunci rumusnya, itu klik Fn plus F4, kemudian kita langsung enter. Nah, di sini kita langsung bisa double klik ya di ujung kanan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita buat garis lurus untuk kita melihat di mana letak perpotongannya ya, untuk menentukan titik luluh di sini. Dengan cara kita klik kurva stress ini, kita select data lagi, pilih data lagi, kemudian kita add, kita tambah, kemudian ini untuk di sumbu X nya kita gunakan data yang tadi yang 0,2 strain offset, tapi tidak semua ya. Ini kita kira-kira
di 30 sekian lah ya, agar terlihat garis perpotongannya. Kita di 33 mungkin ya. Kemudian di sumbu Y nya juga sama, bedanya di sini kita pakai data yang 0,2 stress offset. Ini kita tadi sampai 33 ya, dari data nomor 1 sampai nomor 83. Oke, kita langsung klik OK lagi. Kemudian kita lihat, nah ini kan sudah terlihat ya. Sebenarnya kalau kita mau menentukan titik luluhnya di Excel saja, itu bisa juga ya. Ini dikira-kira di sekitar 23 ya, 23 di sini. Dan untuk titik putusnya, titik putus itu kita akan ada di sini ya. Kenapa tidak di sini? Karena sebetulnya ini itu masih merupakan data rekaman dari si uji tarik pada material tersebut. Akan tetapi memang perbedaannya cukup signifikan ya dengan data yang di sebelah sini.